Blake Lively, seorang penulis novel grafis, penulis skenario, dan sutradara film animasi, melakukan hal yang sangat keji terhadap pasangannya sendiri. Lahir dari keluarga kaya raya menjadikannya semakin acuh terhadap konsekuensi atas apa yang ia perbuat. Kecintaannya kepada hal-hal sadis ia terapkan di kehidupan nyata. Tidak hanya latar belakangnya yang membuat kasus ini menjadi perhatian publik, namun detail pembunuhannya pun cukup mencengangkan. Siapakah Blake Lively dan seperti apa pembunuhan yang ia lakukan? Blake Lively lahir di Toronto, Ontario, Kanada pada 8 Mei 1981 dari keluarga kelas atas. Sang ayah, Lauren Lively, dikenal dengan perusahaan real estate-nya dan merupakan anggota dari Canadian Motorsport Hall of Fame. Sedangkan sang ibu, Eleanor Chittel, adalah seorang pewaris perusahaan Alros. Perusahaan Alros membuat plastik Polytarp yang menghasilkan kurang lebih 28 miliar US dollar dalam penjualan setiap tahunnya. Paul Chittel, ayah dari ibu Blake, diketahui adalah seorang control freak dan bully. Istri Paul, nenek dari Blake, Leona Leah Chittel, menderita mental illness namun tidak disebutkan penyakit mental secara spesifik. Namun yang spesifik adalah ketika Paul meninggal, ibu Blake menerima warisan dengan jumlah yang sangat besar. Hubungan ayah dan ibu Blake diketahui tidak harmonis. Lauren Lively, sang ayah, diketahui suka mengecani gadis muda. Hal itu membuat rumah tangganya dengan Eleanor hancur. Ketika Lauren dan Eleanor resmi bercerai, Blake tinggal bersama ibunya di Kanada dan Cody tinggal bersama ayahnya di California. Dalam masa inilah Blake dan ayahnya menjadi tidak dekat. Blake merasa ayahnya tidak memberinya kehidupan yang layak secara finansial, walaupun di satu sisi keluarga Lauren Lively diketahui mempunyai perusahaan yang sangat sukses. Sang kakak Cody Lively mempunyai karir yang cukup cemerlang di dunia real estate, mengikuti jejak sang ayah, namun Blake merupakan kebalikan dari sang kakak. Pada tahun 2004, Blake pindah dari Kanada ke California. Kemudian pada tahun 2011, ibu Blake, Eleanor, meninggal karena kanker otak dan meninggalkan warisan besar kepada Cody dan Blake. 2 tahun kemudian, Blake membuat petisi untuk menghapus nama ayahnya sebagai orang yang bertanggung jawab dan mencoba menghapus nama Cody, kakaknya, dari hak waris mendiang ibunya. Namun hal itu ditolak oleh pengadilan. Blake bahkan tidak ikut berpartisipasi dalam upacara pemakaman ibunya. Setelah kepindahannya ke California pada tahun 2004, Blake Lively diketahui mempunyai beberapa profesi. Dia menulis dan menyutradarai film komedi pada tahun 2009 berjudul Bolt, film low budget yang tidak mendapatkan perhatian pasar. Film itu mendapatkan rating IMDb yang buruk dan hanya mendapat rating 2,6. Blake Lively juga menyutradarai film yang berjudul Soulmate pada tahun 2013, tapi tidak ada yang pernah menonton film itu. Ia juga tercatat sebagai kreatif konsultan director di beberapa episode film animasi Mel Brooks, Spaceballs, namun lagi-lagi film ini tidak menjadi tangga kesuksesan Blake. Blake juga mengeluarkan comic book series yang berjudul United Free World yang kurang sukses di pasaran. Pada tahun 2010, Blake mengeluarkan grafik novel yang berjudul Syndrome. Ceritanya berkisar pada seorang dokter sadis dan seorang pembunuh berantai yang sedang dipelajarinya. Blake Lively menggambarkan buku itu sebagai berikut. Syndrome adalah cerita tentang obsesi pada sejumlah tingkatan seperti yang dialami oleh 4 karakter yang semuanya berasal dari dunia yang berbeda, namun menemukan diri mereka terlibat dalam lingkungan raksasa yang disimulasikan tanpa celah ini. Lagi-lagi karya yang ia banggakan tidak mendapatkan atensi publik seperti yang diharapkannya. Dalam masa itu Blake terlihat tidak cukup sehat secara mental. Banyak orang di sekitarnya melihat sikap Blake yang menjadi cukup agresif. Sebagai seseorang yang bergelimang harta, kisah cinta Blake tentu saja cukup berwarna. Pada tahun 2006, Blake bertemu dengan seorang model yang bernama Amanda Brown. Setelah 5 tahun menjalin hubungan, Blake dan Amanda akhirnya menikah pada tahun 2011. Tidak lama setelah pernikahan, Amanda Brown Lively melahirkan seorang anak laki-laki. Pasangan ini mempunyai kehidupan yang cukup nyaman dengan tinggal di Beverly Hills Mansion. Blake mempunyai impian dan harapan akan kesuksesan yang ia raih tanpa bantuan orang tuanya. Namun ketika hal itu tidak bisa ia wujudkan, Blake menjadi orang yang penuh dengan kemarahan dan menjadi tidak stabil secara mental. Ia menjadi sangat paranoid dan menjauhi keluarganya.
Puncaknya ketika musim panas 2015, Blake meninggalkan Amanda ketika ia sedang mengandung anak kedua mereka. Menurut pemberitaan, hal ini karena gaya hidup Blake yang menghancurkan rumah tangganya. Ketika masih dalam status pernikahan dengan Amanda, Blake menjalin hubungan dengan Yana Kashan, seorang wanita yang berasal dari Ukraina. Yana berusia 30 tahun. Ia merupakan mantan pengacara dari kota Kiev. Tidak lama setelah menjalin hubungan, Yana pun mengandung. Untuk beberapa saat mereka terlihat normal dan bahagia. Pada bulan Mei 2016, Yana melahirkan seorang anak yang diberi nama Diana. Blake cemburu kepada bayinya dan sering merasa diabaikan oleh Yana yang sangat fokus kepada bayi mereka. Blake merasa ia tidak lagi menjadi fokus dalam kehidupan Yana. Hal itu membuat Blake sangat marah dan membawa pola pikir Blake ke tingkat yang lebih gelap dari biasanya. Blake diketahui sangat menuntut kepada Yana dan sering mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak menurutinya. Karena tingkah laku Blake itu, Yana lantas menitipkan putrinya kepada ibunya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya guna memperbaiki hubungannya dengan Blake. Namun walaupun Yana telah menuruti Blake, Blake masih membuat masalah. Pada tanggal 20 Mei 2016, Blake Label ditangkap atas kasus pelecehan jauh dari apartemennya. Korbannya merupakan pacar ketiga Blake yang bernama Constance Bucafure. Wanita ini tinggal di rumah Blake yang lain yang jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal Blake dengan Yana. Constance mengatakan bahwa Blake memaksanya untuk berhubungan. Constance diketahui adalah seseorang yang terlibat dalam pembuatan film Aquaman dan bekerja sebagai divisi art untuk pembuatan film Snow White and the Huntsman, PS I Love You, dan Emoji Movie. Secara teknis, Blake mempunyai 3 wanita sekaligus dalam hidupnya. Blake dibebaskan dari penjara setelah 15 jam ditahan dengan membayar denda beberapa ratus ribu dolar. Yana yang mengeluarkan Blake dari penjara, namun Yana harus menemukan hubungan gelap Blake dengan wanita lain dan hal itu merupakan pukulan telak untuk Yana. Yana lantas pindah ke rumah ibunya, Olga Kashan, dan meninggalkan Blake sendirian. 4 hari kemudian ketika Yana sedang berbelanja stroller dengan ibunya, Blake mulai menghubunginya. Yana merasa ada yang tidak beres dengan Blake. Akhirnya Yana meninggalkan bayinya dengan ibunya pada 23 Mei dan bergegas menemui Blake. Pada tanggal 24 Mei 2016, Olga sang ibu sempat berbincang dengan Yana lewat telepon. Namun keesokan harinya ketika Olga mencoba menghubungi Yana, Yana tidak menjawab teleponnya. Olga mulai merasa khawatir. Keesokan harinya Olga dan temannya menyambangi kediaman Blake untuk mencari Yana. Olga dan temannya melihat mobil Yana masih terparkir di garasi apartemen. Ia lantas mencoba melihat dari depan pagar kompleks dan melihat bahwa jendela apartemen Blake terbuka. Olga juga sempat memanggil Blake untuk mengizinkannya masuk, namun Blake dengan segera menutup jendela dan tirai. Olga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Olga lantas menelpon polisi. Setelah 2 hari Blake berupaya menunjukkan tidak ada orang di apartemennya, pada tanggal 26 polisi berhasil mendobrak pintu apartemen Blake. Ketika polisi menggeledah dan memasuki kamar di apartemen itu, Yana ditemukan sudah tidak bernyawa dalam tertutup dengan selimut. Setelah pemeriksaan intensif oleh pihak koroner kepolisian, ditemukan banyak luka memar di bagian kepala Yana. Tanda bekas gigitan dan kuku ditemukan di rahang Yana. Kulit kepala Yana terlihat telah batasan alis. Kulit wajah sebagian juga di tulang bagian samping pipi. Bagian dari sisi kanan wajahnya robek termasuk telinga kanan dan bagian sampai ke garis rahang. Ada cukup banyak memar dan lecet di wajah, terutama di bagian pipi kiri dan daerah rahang kiri. Yana dalam kondisi kehabisan darah setelah Blake merendam tubuh Yana di dalam bathtub. Menurut laporan lanjutan, Yana diketahui masih hidup selama 8 jam setelah Dian meninggal. Cipratan darah terlihat pada tembok kamar. Luka memar pada mata Blake adalah bukti Yana mencoba bertahan dari serangan Blake. Blake ditahan atas penyiksaan dan pembunuhan Yana Kashan. Ketika ditangkap, Blake tidak menunjukkan emosi apapun. Ia bahkan bersikap seolah-olah ia tidak tahu bahwa Yana telah meninggal. Ketika polisi menanyainya tentang apa yang terjadi, Blake menjawab dengan santai dan mengatakan, "Jadi aku pikir kau sudah tahu pelakunya." Pada saat persidangan, Blake menunjukkan sikap acuh dan tidak menunjukkan penyesalan. Pada tanggal 26 Juni 2018, Blake Label dihukum penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dan membayar sejumlah uang dengan nominal 43 miliar US dollar kepada keluarga Yana. Cody Label terlihat selalu menghadiri persidangan, sedangkan sang ayah Lauren Label tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan.
Yana Kashan dimakamkan di Ukraina. Ia meninggalkan seorang anak yang masih sangat membutuhkannya dan seorang ibu yang sangat menyayanginya. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune.